Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maila Zulfa, kelas 11 TKJ 1. Saya akan membacakan tugas 4. 1. Apa makna singkatan dari DNS? DNS adalah singkatan dari Domain Name System. 2. Apa fungsi utama DNS dalam infrastruktur jaringan? Mengubah nama domain yang mudah diingat menjadi alamat IP yang dibaca komputer. 3. Bagaimana DNS memudahkan akses ke situs web? Pengguna cukup mengetik nama domain, misalnya google.com, tanpa menghafal IP. 4. Apa itu DNS zone? Wilayah atau bagian dari ruang nama domain yang dikelola server DNS tertentu. 5. Sebutkan 4 jenis server DNS yang terlibat dalam pemuatan halaman web. Recursive Retriever, Root Name Server, TLD Name Server, Autoritatif Nama Server. 6. Apa tugas DNS Root Server? Mengarahkan permintaan ke TLD server yang sesuai, misalnya com.rn atau d. 7. Apa peran DNS TLD server? Menyimpan informasi tentang domain pada tingkat ekstensi. 8. Jelaskan fungsi DNS autoritatif server. Menyimpan catatan DNS asli untuk domain dan memberikan jawaban final untuk permintaan nama domain. 9. Apa itu DNS resolver server dan fungsinya? Menyimpan sementara hasil pencarian DNS di resolver atau browser untuk mempercepat permintaan berikutnya. 10. Apa itu caching dalam konteks DNS? Mengurangi waktu respon, menghemat bandwidth, dan mengurangi beban server. 11. Mengapa DNS caching penting? Dengan memiliki banyak server di lokasi berbeda, distributed active, sehingga jika satu server gagal, server lain dapat menggantikan. 12. Bagaimana DNS mendukung redundasi dan ketersediaan tinggi? Menyediakan redundasi dan load balancing. Menyediakan keamanan melalui DNS search. Menyediakan layanan email routing melalui MX. 13. Sebutkan 3 fungsi utama DNS selain menerjemahkan nama domain. Browser, Recursive Resolver, Root Server, TLD Router, Autoritatif Server mengembalikan IP ke browser. 14. Jelaskan proses permintaan DNS secara ringkas. Mempercepat resolusi nama domain dari berbagai lokasi dari dunia dan mengurangi beban server pusat. 15. Apa manfaat penyebaran informasi melalui DNS? Mempermudah pengguna mengakses situs tanpa menghafal IP, mempercepat proses akses dengan caching. 16. Apa manfaat penemuan layanan dalam DNS? Menghindari konflik alamat dan memastikan setiap domain hanya dimiliki oleh satu entitas. 17. Sebutkan 2 kekurangan DNS yang disebut dalam artikel ini. Jika jalur DNS terlalu panjang atau server DNS lambat, waktu akses situs menjadi lebih lama. 18. Mengapa adanya banyak langkah dalam penelusuran DNS bisa memengaruhi kecepatan? Jika server tersebut gagal atau diserang, misalnya DDoS, domain menjadi tidak dapat diakses. 19. Apa risiko ketergantungan terhadap satu server DNS? Karena cacat DNS di setiap pengguna bisa berbeda atau pembaruan DNS belum tersebar ke semua server. 20. Mengapa pembaruan DNS kadang tidak langsung terlihat oleh semua pengguna? Karena adanya TTL time to live pada cacat DNS yang menyebabkan informasi lama tetap tersimpan sampai TTL habis.